Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada rekan-rekan sekalian yang sudah gabung di sosial media kita dalam acara Education Outlook 2020 di Edu Study in Asia ke negara-negara Asia. Jadi buat teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin jelaskan juga buat teman-teman semua yang hadir pada saat ini yang tergabung di sosial media, baik itu di Instagram, di YouTube, di Facebook, dan juga di aplikasi Zoom. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang saatnya untuk kalian untuk studi ke negara-negara Asia. Ya, saat ini sangat tepat karena kenapa? Kalian kemarin sudah selesai mungkin untuk kalian untuk proses ujian kalian, ujian sekolah kalian. Dan saatnya kalian harus tepat untuk mencari kira-kira kalian ingin studi ke negara-negara mana. Nah, kami bisa menawarkan ke beberapa negara-negara yang mungkin nggak jauh dari negara kita, yaitu Indonesia. Ya, kita ada program ke negara Malaysia, tetangga kita, lalu juga ke Singapura, lalu juga ke negara Korea Selatan, Jepang, bahkan juga ke China. Jadi buat teman-teman semua yang pastinya kalian tertarik untuk ke negara-negara tersebut, kalian bisa ikuti program yang nanti saya bisa informasikan buat teman-teman semua. Jadi untuk apa sih keuntungan apabila kalian kuliah ke negara-negara tersebut? Pertama adalah kuliah berkualitas di negara termaju di Asia. Sudah pasti ya, kita tidak perlu perdebatkan kembali bahwa negara-negara tersebut adalah negara-negara maju saat ini, termasuk Jepang pastinya. Ya, Jepang itu bisa dikatakan negara maju, lalu juga China ya dengan cukup banyak sekali penduduknya dan juga cukup SDM-nya cukup mumpuni dan juga teknologinya juga cukup saat ini cukup terakhir ya. Lalu juga ada Korea Selatan, ini terkenal juga gadgetnya atau handphonenya yang juga cukup terkenal saat ini gitu ya. Dan banyak lagi yang lain. Nah, di luar dari itu, negara paling maju dan juga terkaya juga di Asia, yaitu negara-negara tadi ya, termasuk juga mungkin bisa kita katakan saat ini ya, Cina juga peringkat ya 2 besar negara di dunia. Pertama Amerika, kedua China, ya ketiganya Jepang, ya keempatnya baru Jerman, Prancis dan lain-lain seperti itu. Lalu 300 universitas terbaik dan ternama. Jadi buat teman-teman semua yang kalian ingin pilih ke universitas manapun juga, kalian nggak perlu khawatir. Nanti kita bisa fasilitasin untuk ke universitas-universitas tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau cari universitas A, B, C dan sebagainya, kalian nggak perlu cari-cari searching di internet dan sebagainya, datang ke Your Management atau bisa hubungi kami akan bisa bantu buat teman-teman semua untuk mencari universitas yang kalian inginkan. Nah, itu kurang lebih banyak sekali universitas di setiap negara, semua kita bisa informasikan. Ya, baik itu di Malaysia maupun juga di Singapura, bahkan ke Jepang pun banyak sekali alumni-alumni kita yang kita sudah berangkat ke negara Jepang. Nah, selanjutnya ada 2000 program pilihan bidang studi nih buat teman-teman semua. Pada intinya adalah kalian bebas untuk memilih bidang studi apapun yang kalian inginkan ya. Ya, ada mungkin bidang studi di sana ada kedokteran, teknik, ya, ekonomi, manajemen, hukum, fisip, seni dan budaya. Itu yang sebenarnya kalian bisa memilih. Ya, kalian nggak menutup kemungkinan, oh saya mau jadi dokter, bisa di luar negeri, kalian bisa kita fasilitasi untuk menjadi dokter di sana. Saya ingin jadi engineer, itu juga bisa. Jadi buat teman-teman semua juga bisa untuk ambil untuk program engineer-nya juga untuk di negara sana. Ya, ataupun di jurusan-jurusan lainnya nih buat teman-teman semua. Jadi itu sedikit gambaran nih buat teman-teman semua ya, dari 300 universitas baik dan 2000 pilihan program bidang studi. Jadi setiap banyak sekali untuk jurusan nih buat teman-teman semua. Lalu selanjutnya yang keempat adalah biaya hidup yang terjangkau. Berapa sih biaya hidupnya untuk di sana? Ratio yang mungkin bervariatif. Ada yang dianggap kurang lebih $500 sampai dengan kurang lebih $700. Kalau di rupiah kan mungkin berkisar antara 6 sampai dengan 8 jutaan per bulan, sudah include tempat tinggal, makan, kesehatan, biaya transport, telepon, fisik dan lain-lain. Jadi kalau kita hitung-hitung nggak akan jauh berbeda. Bahkan kalau kalian kuliah kayak seperti di negara kita di Malaysia itu murah banget teman-teman semua. Jadi kayak pada saat kemarin mungkin dari beberapa bulan yang lalu saya ke Malaysia, itu biaya hidup di sana sangat-sangat murah sebenarnya untuk mahasiswa. Ya, kalian nggak bisa makan aja saya seperti di Indonesia ya, nggak jauh berbeda, 30.000, 40.000-an. Itu kalian bisa juga cukup makan enak tuh di kantin ya. Tapi kalau di kantin memang segitu, tapi kalau di restoran memang agak lebih mahal, sama lah seperti di Indonesia. Lalu juga biaya tempat tinggal nih yang penting nih, karena yang mempengaruhi untuk biaya hidup adalah tempat tinggal. Kayak di Malaysia itu sangat murah banget. Biaya tempat tinggal kalau di asrama universitas, ada alumni kami di UPM University Putra Malaysia, itu biaya tempat tinggal itu 1.200 ringgit Malaysia itu untuk 6 bulan. Jadi kalau kita hitung 1.200 ringgit itu range-nya mungkin berkisar 3.500.000-an itu untuk 6 bulan ya.
Jadi kalau misalnya 3.500.000 untuk 6 bulan dibagi misalnya 6 ya, mungkin range-nya mungkin berkisar 600-700.000 per bulan. Ya jadi cukup murah banget ya. Mungkin di Indonesia kita agak nyari kos-kosan atau tempat asrama itu mungkin nggak ada. Minimal saat ini 1 juta, 1.500.000. Tapi di sana masih ada di angka itu. Jadi karena memang subsidi oleh pihak kampusnya, jadi memang sangat murah sekali. Yang memang berbeda kalau misalnya teman-teman tinggalnya di apartemen, di kondominium dan sebagainya, memang itu agak sedikit lebih mahal. Itu test case contoh sih kalau misalnya bicara masalah biaya hidup. Lalu yang kelima adalah peluang kerja sambil kuliah. Apakah kalian bisa bekerja sambil kuliah? Bisa. Ada kesempatan kalian sebenarnya nanti bisa peluang sambil bekerja, nanti kuliah sambil bekerja di sana. Sangat memungkinkan. Jadi buat teman-teman semua, jadi kalian juga bekerja itu bukan berarti kalian untuk mencari benefit, salary dan sebagainya. Tapi kalian untuk manfaatkan bekerja itu untuk mencari pengalaman kalian, networking kalian. Nanti setelah kalian lulus, setidaknya kalian sudah tahu nih experience kalian untuk pengalaman kerja kalian di luar negeri. Nah, itu salah satu manfaatnya. Dan yang terakhir adalah merasakan budaya. Ya, disiplin Asia ini terkenal di Jepang memang. Jadi kalau di Jepang ini terkenal sangat disiplin, orang-orangnya, pemuda-pemudanya dari sejak dini kecil tuh mereka sudah mulai diajarkan kedisiplinan. Ya, anak-anak SD SMP itu mereka sudah harus ngepel sendiri di sekolahnya. Jadi bayangkan kalau kita mungkin sudah difasilitasi oleh sekolah dan sebagainya. Jadi mereka sebelum mulai mereka sudah harus mulai mengepel dulu, menginikan dulu dan sebagainya. Jadi hal itu yang sebenarnya kalian bisa lakukan. Nah, jadi itu gambarannya buat teman-teman semua. Salah satu manfaat studi untuk di negara tersebut. Nah, untuk universitas, saya kembali lagi ke universitas, banyak sekali universitas. Salah satunya ada seperti si student kami ada di University of Tokyo, di Kyoto University, Osaka University, Suwon University, Peking University, lalu ada Fudan University, Seoul University, Asia, lalu juga ada Korea Technology University dan Korea University. Jadi cukup bervariatif nih buat teman-teman semua. Itu kalau untuk di negara-negara yang tadi Asia, baik itu Jepang, China maupun di Korea Selatan. Nah, sebenarnya kita juga ada juga untuk program ke negara-negara yang tadi ke Malaysia. Nah, universitasnya juga bervariatif buat teman-teman semua. Kayak di Malaysia ada 2 universitas program. Yang pertama adalah program University Franchise, di mana universitasnya tersebut dari universitas-universitas top di dunia ya, seperti ada Universitas Monash University asal Australia, dia adanya di Selangor. Lalu ada Curtin University Australia, ada juga di Sarawak. Lalu juga ada di Newcastle University Inggris, itu ada di Johor. Jadi sebenarnya banyak sekali universitas-universitas asing top di dunia ada di Malaysia. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau jauh-jauh dari orang tua dan sebagainya, kalian bisa ke Malaysia, kalian bisa ke top university. Memang untuk masalah biayanya agak lebih lebih mahal, lebih tinggi biayanya dibanding domestic university. Student kita juga ada yang di domestic university di Malaysia, seperti ada di UPM, UKM. Biaya kuliahnya murah banget nih buat teman-teman sekalian. Kalau dihitung-hitung memang jauh banget biaya kuliahnya, dan bisa dikatakan ya jauh berbeda lah dengan di Indonesia ya. Range biaya kuliah di sana berkisar antara kayak 3.000-3.500 ringgit ya per semester. Mungkin berkisar antara ada yang 15 juta, ada yang 11 juta, ada juga yang 15 jutaan. Itu untuk di top university. Dan kalau kita lihat test and grade university di Asia, khususnya di Malaysia, ini juga cukup tinggi nih buat teman-teman semua. Jadi test and grade-nya kayak di UPM itu 162 ya, sedangkan mungkin ada beberapa universitas top kita di Indonesia, ada yang paling minim itu paling tingkatannya paling kecil itu di 250. Jadi kalau kita hitung-hitung di top university di Indonesia-nya pun juga pastinya masih ini nih dengan top university di Malaysia. Jadi buat teman-teman semua, nggak menutup kemungkinan kalian misalnya mungkin belum diterima di SMPTN kemarin ya, kalian nggak perlu kecil hati nih, kalian bisa juga kita tawarkan ke top university di dunia yang ada di Malaysia, termasuk ada di UPM ya, ada Universiti Putrajaya, lalu ada UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan banyak lagi universitas-universitas lainnya. Nah, itu sebenarnya juga kita bisa tawarkan buat teman-teman semua. Nah, kalau untuk di